Selamat datang ilmuwan cilik. Aku siap belajar di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para ilmuwan cilik SD Bias Indonesia. Selamat datang di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Apakah ada adik-adik yang pernah main ke Fakultas Kedokteran Hewan? Nah, oh iya lupa, belum perkenalan ya. Nama panggilan saya Ibu Rini, biasa dipanggil Dokter Rini. Adik-adik ingin tahu tidak apa yang dipelajari oleh kakak-kakak calon dokter hewan? Nah, pada kali ini adik-adik akan belajar sedikit apa yang telah dipelajari oleh kakak-kakak calon dokter hewan. Oleh Dokter Esti, adik-adik akan belajar mengenai anatomi kata, kadal, dan ikan. Selain itu, Dokter Esti juga akan memperkenalkan alat yang bisa melihat bagian tubuh yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kemudian selanjutnya, Dokter Topas akan mengajak adik-adik belajar hewan yang termasuk kelompok ternak. Kira-kira adik-adik tahu tidak hewan yang dimasukkan dalam kelompok ternak? Mestinya sudah ada yang tahu ya. Contohnya misalnya kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, adik-adik akan diajak oleh Dr. Yuli ke Rumah Sakit Hewan Profesor Dr. Suparti. Adik-adik mau tahu bahwa hewan itu juga punya rumah sakit loh. Ya biasanya yang dibawa ke rumah sakit adalah hewan-hewan yang termasuk hewan kesayangan. Contohnya ada anjing, kucing, burung, kura-kura, dan bahkan juga harimau. Seru kan? Nah, adik-adik, untuk lebih lengkapnya nanti adik bisa menyaksikan sendiri ya. Saya kira cukup sekian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ilmuwan cilik. Aku siap belajar di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta PKL virtual Bina Anak Soleh Bias Indonesia. Kali ini anak-anak akan Ustadzah ajak ke Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, anak-anak nanti di sana akan mengenal anatomi hewan dan bagaimana cara memelihara atau merawatnya. Untuk itu, kita akan segera menuju ke sana ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Doa perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Dengan namamu ya Allah, aku bertawakal. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu ya Allah. Doa naik kendaraan darat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sudah berdoa semua? Ayo kita segera berangkat.
Alhamdulillah perjalanan kita sudah sampai jembatan layang ya anak-anak semua ya. Nah, di bawah jembatan layang ini ada rel kereta api ya, ada rel kereta apinya. Tuh, rel kereta api. Oke, anak-anak sudah pernah naik kereta api ya? Oke, bagus sekali. Nah, Ustazah akan mengingatkan adab dalam perjalanan. Yang pertama, ketika anak-anak dalam perjalanan adalah tertib ya, tertib duduknya, tidak jalan ke depan ke belakang, nanti bisa mengganggu lalu lintas di dalam mobil. Yang kedua ya, supaya waktu kita bermanfaat, pahalanya banyak, kita mengaji. Nah, kita mau menuju kemana? Siapa yang masih ingat? Iya, hari ini kita akan menuju ke kampus UGM, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran Hewan, untuk melaksanakan PKL virtual. Nah, anak-anak seneng nggak? Seneng ya pastinya. Siapa yang pernah ke sana? Iya, sudah pernah ya. Oke, anak-anak senang semuanya kan? Ya, kita nyanyi bersama-sama yuk. Mau nyanyi apa? Di sini senang, di sana senang ya? Karena semuanya senang. Oke, kita nyanyi dulu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Nunggu Ustazah Vita nih. Mana ya orangnya? Kok belum ketemu? Assalamualaikum Ustazah. Kaget, waalaikumsalam. Akhirnya datang juga. Iya, maaf Ustazah. Ustazah, hari ini kita mau kemana sih? Jadi kan rencana kita hari ini mau mengajak anak-anak PKL virtual di Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Kita sudah sampai. Wah, seru banget pasti Us. Pastinya. Yuk kita berangkat. Oke. Alhamdulillah, kita sudah sampai di lokasi PKL virtual Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Saya Ustazah Emi. Dan saya Ustazah Vita. Kali ini Ustazah akan menemani anak-anak untuk belajar hewan dan anatominya. Langsung saja kita menuju objek penelitiannya. Yuk. Nah, anak-anak, sekarang Ustazah sudah berada di Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Hewan. Sebelum kita berkeliling, Ustazah akan mengajak anak-anak untuk berkenalan terlebih dahulu dengan Ketua Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Hewan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ustazah. Senang bertemu. Bisa menyapa dan memperkenalkan diri kepada anak-anak. Iya. Selamat pagi, anak-anak. Senang bisa bertemu di Fakultas Kedokteran Hewan. Saya sebagai Ketua Departemen Anatomi, ya, Fakultas Kedokteran Hewan. Nama saya Triwahyu Pangestiningsih, tadi dipanggil, ya sering dipanggil Dokter Esti.
Monggo silahkan, kita akan berjalan-jalan melihat Departemen Anatomi sambil nanti saya akan bercerita seperti apa Departemen Anatomi. Mari silahkan. Oke, pasti seru sekali. Langsung saja. Yuk, kita berkeliling. Oke. Jadi Departemen Anatomi ini salah satu departemen yang ada di FKH UGM. Kami ada 12 departemen ya. Contohnya ada Departemen Parasitologi, ada Departemen Patologi ya. Nah, kemudian kalau yang Departemen Anatomi ini ilmunya ilmu yang dasar, jadi diberikan untuk mahasiswa yang awal. Mahasiswa semester 1, 2, dan 3. Jadi masih baru saja lulus dari SMA ya, ilmu-ilmu yang dasar. Kemudian selanjutnya semester selanjutnya untuk ilmu-ilmu yang lebih tinggi. Nah, anak-anak, sekarang Ustazah sudah berada di Laboratorium Makroanatomi Hewan. Nah, ada yang tahu apa itu laboratorium? Laboratorium adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian ataupun untuk melakukan praktikum. Sedangkan anatomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari struktur dari makhluk hidup. Di PKL sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang hewan vertebrata, di mana hewan tersebut dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama ada kelas Pisces, kemudian ada kelas reptil, ada aves, amfibi, dan juga mamalia. Kali ini Ustazah akan ditemani oleh Kak Gangga. Halo adik-adik semuanya. Di sini Kak Gangga mau menjelaskan lagi tentang contoh-contoh hewan 5 kelas tadi. Yang pertama, kan ada reptil nih. Nah, ini contohnya ada biawak sama ular. Nah, ini kalau kalian lihat serem banget kan? Nah, ini tadinya hewan hidup loh, tapi ini sudah diawetkan. Jadi dia sudah tidak gigit lagi. Nih, udah nggak bisa gigit lagi kan? Nah, biawak ini dia jalannya pakai 4 kaki. Nah, sedangkan ular dia kan nggak punya kaki kan? Nah, dia jalannya pakai perut. Nah, untuk contoh hewan aves, di sini ada ayam. Nah, ini juga tadinya dari hewan hidup loh, ini matanya masih kelihatan kan? Nah, ini nih, ini apa nih namanya? Ini namanya bulu. Kalau misalnya di hewan mamalia, kayak harimau, kucing, ya itu namanya rambut ya. Nah, terus selanjutnya ada ikan yang masuk ke Pisces ya. Nah, kalau ikan ini juga sama sih, awetan juga. Dia kan nggak punya kaki juga. Nah, dia berjalannya atau bergeraknya, dia pakai sirip. Nih, dia ada siripnya kan. Habis itu dia nafasnya pakai insang, ini di dalam sini. Habis itu kalau yang amfibi, itu kan contohnya ada katak ya. Dia hidup di 2 alam, saat berwudu, di air dia bernafas dengan insang, dan di darat dengan paru-paru dan juga kulit. Nah, untuk yang mamalia, ini contohnya ada musang. Nah, kelihatan kan giginya? Nah, ini juga awetan juga loh, lihat nih. Serem banget, tapi ini udah diformalin temen-temen, jadi nggak bisa gigit lagi. Nah, ini namanya yang di atasnya itu bukan bulu ya, jadi rambut. Nah, ini bedanya unggas sama mamalia. Unggas diselimuti oleh bulu, sedangkan mamalia oleh rambut. Oke, itu tadi pengenalan singkat mengenai hewan vertebrata. Nah, sekarang kita lanjut untuk melihat organ-organ pada hewan tersebut. Ayo, langsung saja. Nah, anak-anak, ini adalah contoh hewan yang sudah dibedah. Di sini ada ikan, kemudian di sini ada katak. Kalau boleh tahu, ini ikan apa ya, Kak? Ini ikan nila yang biasanya dimakan itu loh. Oh, ikan nila yang biasanya anak-anak makan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai organ-organ pada ikan dan katak akan dipandu oleh Kak Gangga dan juga Kak Audrey. Oke, jadi yang pertama saya mau
menjelaskan tentang organ-organ yang ada di ikan. Nah, kalau di ikan ini dia alat geraknya berbeda sama manusia nih, sama kita. Jadi dia bergerak pakai yang namanya sirip. Nah, siripnya di ikan itu ada banyak, gak cuman satu. Nah, jadi ada yang ini, sirip yang di bagian belakang, terus ada sirip di ekor, ada sirip di punggung, juga ada sirip nanti di depan juga di sini. Nah, selanjutnya dia bernafasnya juga berbeda nih sama kita. Kalau kita kan pakai paru-paru nih. Nah, kalau di ikan dia bernafasnya pakai yang namanya insang di sini. Sebenarnya dia ada penutupnya nih, ada penutup insang. Cuman ini setelah dibuka bisa kelihatan nih insangnya di sini. Dia ada beberapa lapis kayak gitu. Setelah itu di ikan juga ada jantung yang buat memompa darah ke seluruh tubuh nih. Nah, yang ini jantungnya di dalam sini. Kecil banget, nggak kayak di punya manusia yang lebih besar. Terus ikan juga makan, adik-adik. Cuman kalau di ikan dia nanti makan lewat mulut sama kayak kita, masuk makanannya ke sini. Habis itu nanti makanannya bakal diproses di sini. Ada lambung, ada usus besar, ada usus kecil kayak gitu. Terus nanti dikeluarkan lewat yang namanya kloaka. Yang unik di ikan, dia itu bisa bergerak naik dan turun kalau di dalam air. Nah, apa sih yang dipakai ikan buat naik dan turun itu? Dia punya namanya gelembung renang di sini atau swim bladder. Jadi dia itu bisa seimbang gitu loh di dalam air. Terus nanti dia akan bergerak ke kanan, ke kiri, itu diarahin sama si siripnya dia yang ada di sini, sirip dan ekor. Yang terakhir, organ yang digunakan untuk saluran pembuangan itu ada namanya ginjal. Nah, ginjalnya di ikan itu bentuknya kayak gini deh adik, seperti gumpalan darah. Dia nempel di tulang belakangnya ini. Nah, di sini kakak akan jelasin tentang hewan katak. Nah, ini hewan katak yang udah dibedah, jadi kelihatan organ-organnya ya. Nah, katak ini kan masuk ke hewan amfibi. Nah, kenapa sih masuk ke hewan amfibi? Soalnya dia hidup di dua alam, bisa hidup di darat dan juga di air. Nah, saat beruduh, di air dia bernafas dengan insang, dan saat dewasa di darat dengan paru-paru dan kulit. Nah, ini kulitnya. Oke. Nah, di katak ini dia juga punya lidah nih, lidahnya panjang buat menangkap serangga. Nah, habis itu dia juga punya hepar atau hati, ini yang kelihatan gede banget. Di situ kalau dibuka ada yang kecil. Nah, ini jantungnya dia buat berdetak. Nah, habis itu ini ada paru-paru yang bantu dia bernafas kalau pas lagi di darat. Nah, selanjutnya ini ada lambung. Nah, kalau dia habis makan, terus makanannya masuk ke lambung yang ini. Habis itu ke usus, ini ususnya, terus keluar melalui kloaka. Nah, anak-anak, barusan anak-anak sudah belajar mengenai bagian-bagian tubuh dari ikan dan juga katak. Di ikan tadi ada bagian yang bernama insang. Setelah ini kita akan melihat insang dengan menggunakan alat supaya kita bisa melihat lebih jelas. Kira-kira apa ya alat yang digunakan? Langsung saja kita menuju lab mikroanatomi. Terima kasih Kak Gangga dan juga Kak Audrey atas ilmunya. Mari kita menuju ke laboratorium mikroanatomi. Kita lihat di sini banyak mikroskop ya yang dipakai kakak mahasiswa di FKH UGM mulai semester 2. Kita lihat di sini dalam pelaksanaannya kami dibantu oleh asisten mahasiswa mereka yang membantu. Ya Mas, say hello Mas Mbak ke adik-adik. Kemudian ini tadi Dr. Arvendi
staf kami, Dr. Vista, staf kami, ya yang tadi sedikit saya perkenalkan ya. Untuk lebih detailnya, bagaimana kalau kita melaksanakan praktikum di laboratorium ini, Mas dan Mbak asisten yang akan menjelaskan. Nah, anak-anak, sekarang di depan Ustazah sudah ada alat yang digunakan untuk melihat benda yang tidak dapat kita lihat dengan mata. Jadi memerlukan alat bantu, namanya adalah mikroskop. Untuk lebih jelasnya akan dipandu oleh kakak mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan. Dengan kakak siapa? Nama saya Azizah. Halo teman-teman para ilmuwan cilik SDPS Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mikroskop. Oke. Nah, yang pertama, Kak, yang biasanya digunakan untuk melihat benda yang tidak terlihat itu dari mana ya? Di sini bisa terlihat, di sini ada lensa. Jadi nanti kita bisa mengamati seperti ini. Oh iya. Jadi bisa teramati benda yang tidak bisa dilihat dengan mata, seperti itu. Oke. Kemudian kalau bendanya sendiri yang akan kita amati itu diletakkan di mana? Nah, kalau benda yang akan kita amati itu kita letakkan di sebelah sini. Oh iya. Ini disebut dengan meja sediaan. Tuh. Mungkin ini ada yang menyala, ini merupakan sumber cahayanya ya, Kak? Iya, ini merupakan sumber cahaya yang berasal dari lampu. Nah, untuk kali ini kita akan mengamati benda apa, Kak? Untuk kali ini kita akan mengamati insang dari ikan. Wow, pasti menarik. Langsung saja kita lihat ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melakukan pembedahan ikan dan melihat insang ikannya. Sekarang kita melihat bagian insang yang diamati menggunakan mikroskop. Kita bisa melihat di layar. Untuk lebih jelasnya, Ustazah akan dipandu oleh Kak Dewa. Nah, halo anak-anak ilmuwan cilik SDPS Indonesia. Saya Kak Dewa, saya mau menjelaskan nih tentang apa sih yang tadi dilihat di mikroskopnya sama Mbak Azizah tadi. Nah, nanti bentuknya ini seperti ini ya. Nah, ini adalah gambar insang. Kalau misalnya dilihat dari kecil gitu, dari alat itu. Seperti itu. Ini insang dari ikan apa, Kak? Nah, ini adalah insang dari ikan nila merah. Kayak gitu, Ustazah. Nah, kalau bagian yang berwarna merah panjang ini merupakan bagian apanya? Nah, di sini adalah tulang rawan. Gitu, kalau misalnya tulangnya itu tuh yang lunak gitu. Jadinya bentuknya ini terlihat warnanya merah kalau misalnya di preparatnya yang tadi, yang apa, sediaan yang tadi. Jadi ini anak-anak, ini adalah gambar insang dan tahu nggak insang itu fungsinya buat apa? Nah, fungsi dari insang itu adalah untuk pernafasan. Sama seperti kita kan pakai paru-paru. Nah, kalau misalnya ikan itu dia menggunakan insang, seperti itu. Oke, Kak Dewa, terima kasih atas ilmunya. Iya, sama-sama Ustazah. Nah, sekarang anak-anak akan belajar bersama Ustazah Emi. Kira-kira belajar apa ya? Langsung saja, Ustazah Emi, silakan. Bapak Tani punya kandang besar, besar, besar. Di kandang ada sapinya, emo, emo, emo. Sini emo, sana emo, semua emo, emo. Oke anak-anak, hari ini Ustazah sudah berada di kandang sapi bersama Bapak Dokter Hewan. Perkenalkan dengan Bapak siapa? Oke, perkenalkan saya Dr. Hewan Taupas Wicaksono Priyo Junior. Saya dari Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Oh iya Pak, di sini anak-anak akan belajar mengenai perawatan
tentang hewan ternak, khususnya sapi. Biasanya sapi itu dimandikan. Iya, dimandikan juga, Pak. Oke, dimandikan. Bersih ya, Pak ya berarti? Bersih, dimandikannya sehari 2 kali, Oh. pagi dan sore. Kalau untuk cara memandikan sapi bagaimana? Apakah disemprot atau pakai gayung seperti ini? Biasanya disemprot. Oh, Nanti disemprot terus disabunin baru disikat. Oh, ada sabunnya? Ada sabunnya. Sabunnya apa, Pak, namanya? Sabunnya ada sabun khusus buat sapi. Oh, agar bersih ya. Agar Tujuannya agar terlindung dari penyakit kulit juga mungkin? Betul. Oh, jadi sapi ya. Jadi fungsinya mandi biar badannya bersih, yang kedua terhindar dari penyakit, Iya. yang ketiga sapi itu juga akan jadi sehat. Oh, bagus sekali, luar biasa. Dokter, kalau untuk apa namanya jenis sapi di sini bermacam-macam ya. Ya. Ada yang sangat besar di pojok sana, ini juga besar sekali nih. Jenisnya apa saja? Ya, sapinya? jenis sapi itu ada 2, Iya. sapi potong dan sapi perah. Oh, sapi potong Ya, dan betul. sapi perah. Dokter, sapi yang termasuk sapi potong yang mana ya? Sapi potong itu yang berwarna coklat. Oh, yang berwarna biasanya coklat. Bisa seperti dipegang, ini. dokter? Ya, Saya ingin pegang. ini. Nak, Oke. sebentar. Kita coba yang pojok aja. Oh, yang pojok. Ya, atau yang ini enggak apa-apa. Oh, yang ini, yang mana? Nih ya. Nah, anak-anak ini adalah sapi potong ya. Besar sekali. Tingginya, iya. Tingginya ya. Tingginya Ustadzah M ini. Ini adalah salah satu jenis sapi potong. Ya, salah satu jenis sapi potong. Kalau untuk sapi perah yang Oke, seperti untuk apa ya? sapi FH atau sapi perah itu biasanya berwarna hitam dan putih. Hitam dan putih. Kalau adik-adik semua sering lihat di TV ataupun di majalah ya. ataupun di internet, sapi Ya. yang warna merah, putih dan Hitam. itu adalah sapi perah. Oh ya, berarti ada ciri-cirinya ya antara sapi potong dan sapi perah ya. Memang ada khususnya. Di sini terlihat sapi perah, kira-kira yang mana ya? Oke, yang sapi perah ada di sebelah sana. Ciri-cirinya apa Pak dokter untuk sapi perah? Ciri-ciri sapi perah biasanya berwarna hitam dan putih. Iya, yang Hitam pertama. dan putih. Yang pertama, yang kedua itu di bagian susunya itu besar. Besar. Betul, karena sapi perah itu khusus buat menghasilkan susu. Iya, untuk Jadi menghasilkan. produksi susunya biasanya jadi banyak. Iya, luar biasa. Ya, ini ya. Coba anak-anak perhatikan ya, ini adalah sapi perah. Itu ya untuk memerahnya untuk ini jangka waktu memerah itu berapa? Oke, jangka waktu memerah itu sehari 2 kali. Sehari 2 Sama kali? kayak mandi, biasanya setelah mandi dilakukan pemerahan. Oh, Betul, iya, Ibu. iya, iya. Jadi pagi sekitar jam 7 pagi Ya. dan siang itu sekitar jam 3 sore. Oh, iya, Seperti iya. itu. Untuk sehari bisa 10 liter susu yang Sehari dihasilkan. satu sapi 10 liter. Satu sapi 10 liter, betul. 2 sapi berapa anak-anak? 3 sapi berapa? Ayo hitung. Ya. Ya. Terus apalagi ya? Kalau untuk makanan ternaknya sendiri atau nutrisinya itu didapat dari mana? Oke, makanan sapi itu ada 2 yang Iya. paling penting. Yang pertama adalah rumput. Iya, rumput. Ya, Rumput. ada rumput ya. Ya. Oke. Yang kedua Kemudian? adalah makanan tambahan atau yang kita sebut konsentrat. Jadi Konsentrat. ada Vitamin. vitamin. Oh iya, tuh seperti vitamin ya. itu. Hai, Ustadzah membawa rumput. Ini namanya rumput apa ya, Dok? Ini adalah rumput kolonjono. Oh iya. Ya. Jadi rumput buat sapi biasanya rumput kolonjono. Iya, Ataupun rumput-rumput lain bisa. Oke, dan ini mudah ditanam ya, Dok ya? Mudah ditanam, Ya, ini adalah salah satu pakan sapi ya, makanan sapi yang cukup bagus selain nutrisi. Oke, atau ini sudah ada nutrisinya? Di sini rumput itu sudah banyak kandungan nutrisinya. Oh, Dia iya. sudah memenuhi kebutuhan buat si sapi. Oh iya, biar jadi nggak. sapinya sehat, biar Iya. sapinya gemuk, Iya. menghasilkan susu yang banyak, Oh, itu iya, iya. diberikan rumput yang cukup. Oke,
Dokter, kalau saya lewat-lewat di kampung itu kan banyak sekali kandang sapi yang makanannya itu ada selain rumput kayak semacam dedak. Itu bedanya apa? Oh ya, dedak itu adalah bagian dari konsentrat. Oh iya. Dedak iya, itu iya. memiliki kandungan protein yang tinggi. Oke. Jadi selain rumput-rumputan kan banyak mengandung serat, Iya. tapi juga membutuhkan protein buat menghasilkan susu yang banyak. Banyak. Oke. Yo, ini makan. Oke. Makan dulu sapinya. Nah. Dokter, di sini selain ada kandang sapi, ada kandang apa lagi ya, Dok ya? Di sini ada kandang kuda, Oh, ya? kandang kambing, Iya. terus di sini juga ada monyet. Monyet ada juga ya? kelinci juga. Oh, Ustazah. kelinci. Oh, itu Iya, adalah betul. kesukaan anak-anak hewan Iya, kelinci. kan lucu-lucu, warnanya juga ada yang putih, ada yang Tapi saya ini kelinci. hitam. Ah, betul itu gambarnya kelinci. Oke, ini kandang kudanya ya, Dok ya? Ya, ini kandang kudanya. Kalau kudanya sendiri nih berasal dari mana? Kalau ini berasalnya masih dari sekitaran Jogja, Jawa Tengah. Oke. Ya, di sini juga ada kandang ayam seperti ini. Ayamnya. Ayam, betul. Ada kandang ayam. Ayam apa kalau ini? Kalau ini ayam jago, Ayam jago. betul. Ada nggak ayam bekisar? Nggak ada. Kayak di puisi loh. Ayam bekisar merah itu ya. Ya. Kalau ini keputih-putihan, gemuk gitu ya. Ya, ini yang betinanya. Ini yang betinanya. Oke. Terus Menuju lagi ke ini seperti ada hewan yang bergelantungan ternyata. Ya. Ayo, hewan apa yang sering bergelantungan? Ya, ayo kawan bermain dalam lingkaran, menebak binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Yang suka bergelantungan? Monyet-monyet namanya. Nah, kita sudah sampai di kandang monyet ya, Dok ya? Ya, Ini betul. ciri-ciri dari monyet sendiri itu bagaimana? Oke, kalau monyet itu ada ekornya. Ada biasanya. ekornya, Betul. panjang Yang ya. pertama ada ekornya panjang, Heeh. kedua ada rambutnya yang menutupi Masya seluruh Allah, tubuhnya. ya, biar tidak dingin ya, Dok ya. Betul. Betul. Terus yang ketiga adalah sering bergelantungan. Sering bergelantungan. Sering bergelantungan. Makanannya? Kalau Untuk makanannya itu adalah buah-buahan. Buah-buahan ya. Ya, bisa pepaya, bisa bisa- jagung. iya. Bisa Terus bisa semangka. semangka. Pisangnya nggak termasuk? Pisang juga, betul. Oh, ternyata monyet ini suka makan buah-buahan. Lompat-lompat jalan kelinciku, telinganya bergerak selalu. Ku kejar-kejar sampai aku lelah, tak tertangkap, hep, karena cepat. Sekarang kita berada di kandang kelinci anak-anak. Mana ya Dokter Topas ya? Halo. Halo, bawa Ustazah. apa ini Dokter? Iya, Ada ini kelincinya. adalah kelinci. Betul. Lucu sekali. Iya. Rambutnya lebat, halus, dan telinganya panjang. Kira-kira fungsi dari kelinci yang telinganya panjang itu apa ya, Dok ya? Telinga panjang biasanya membuat mendengarkan biar suaranya jadi fokus. Seperti itu biar jadi seperti radar gitu ya? betul. Oh, Saja. bagus sekali ini, Dok. Biasanya ini masalah dalam perawatan kelinci, rambutnya sering rontok. Nah, itu bagaimana cara merawat rambut kelinci agar tetap Oke. sehat? Untuk merawat rambut kelinci biasanya disisir rutin setiap hari, biasanya di pagi hari. Selanjutnya dikasih vitamin Oh, ada vitaminnya. Betul, Nah, vitaminnya. agar rambutnya tidak mudah rontok. berarti kelinci juga dimandikan, Dokter? Dimandikan juga. Oh. Pokoknya harus mandi. Mandi. Kalau Ya. sehari mandi berapa kali? Kalau ini cukup 2 minggu 1 kali. Manfaat yang lain dari kelinci kan ada sebagai makanan juga, Dok, Iya. gitu. Terus
mungkin ada manfaat yang lain, dokter? Ada. Yang pertama yang tadi disebutkan Ustazah, Iya. tadi buat makanan. Yang kedua adalah buat hewan kesayangan. Jadi Untuk buat hewan kesayangan. peliharaan. Iya. Jadi selain kucing, itu ada kelinci Iya. sebagai hewan kesayangan. Iya. Terus selain sebagai hewan kesayangan, manfaatnya tadi bisa diambil dagingnya. Kemudian untuk manfaat yang lain? Oke, selain itu juga pipisnya kelinci Iya. bisa buat pupuk alami buat tanaman. Oh, bagus sekali. Kira-kira yang paling cocok dari urin kelinci itu biasanya untuk tanaman apa, Dok? Untuk tanamannya tanaman hias biasanya. Tanaman hias seperti Betul. tanaman Anggrek, anggrek ya, yang di betul. sini ya. Ini ada tanaman anggrek. Ada anggrek seperti itu. Luar biasa manfaatnya ya. Kan bisa menangkap kelinci dengan baik. Kira-kira cara memegang kelinci agar dia tidak lari itu bagaimana? Oke, kalau kelinci itu jangan dipegang telinganya. Oh, jangan dipegang Betul. telinganya. Selama ini kita megang telinganya, itu Iya. salah. Oh. Karena di sini banyak saraf. Jadi Banyak sakit. sarafnya. Betul. Oh, begitu. Yang paling benar adalah di tengkuknya Di atau tengkuknya. di punggungnya. Di sini ya, dokter Betul, ya. ya. Bisa saya coba, dokter? Betul. Jadi tangannya memegang tengkuknya, tangan kiri itu adalah memegang bagian bawah. Iya. Tuh. Seperti itu. Oke, jadi seperti ini anak-anak cara memegang kelinci yang benar. Dipegang tengkuknya ya, kemudian juga dipegang badannya, bawahnya ya, disangga agar dia tetap tenang. Lucu sekali. Kelinci, 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 kelinci. Sekarang kita sudah berada di Rumah Sakit Hewan Prof. Suparwi. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa yang dibawa ke rumah sakit itu tidak hanya manusia, hewan pun ketika sakit juga harus diperiksakan ke rumah sakit hewan. Dan hewan juga memiliki ambulan loh. Yuk kita lihat. Yuk. Ustazah sudah bersama dengan Dokter Yuli Santoso dari Rumah Sakit Hewan Prof. Suparwi. Selamat siang adik-adik ilmuwan cilik SD Bias Indonesia. Pada siang hari ini saya sama Ustazah mau memperlihatkan alur tentang pemeriksaan hewan di Rumah Sakit Hewan dan nanti beberapa fasilitas dari Rumah Sakit Hewan. Pertama, ini adalah tempat untuk pendaftaran. Pendaftaran bisa langsung, bisa online nanti. Oh, online bisa, Dok? Bisa, jadi biar nggak repot gitu. Iya. Jadi adik-adik di rumah nanti misalnya sakit, takut sini udah penuh, biar ini bisa daftar secara online. Kemudian diberikan jadwalnya, Ye. setelah itu bisa langsung ke Betul sekali. Jadi nanti bisa langsung ke sini, Mbak, saya sudah daftar secara online, nanti sudah diisi semua. Gitu. Ya. Dari pendaftaran kita langsung ke ruang periksa. Mari. Ya, siap, Dok. Kita ada 2 ruang periksa karena dokter yang jaga itu ada 2. Jadi ruangannya 2. Oh, di sini? Ya, yang ini ada ruang periksa 1 dan ruang periksa 2. Ini mumpung ada hewan yang baru dicek, mau silakan kalau mau lihat. Oh, boleh, Dok? Nggih, boleh. Oke, mari anak-anak kita lihat di dalam. Ya. Tadi adik-adik udah melihat itu diperiksa kucingnya ya. Itu
nggak mau makan, terus ada penyakit kulitnya, sehingga nanti sama dokter akan diberikan treatment gitu. Apabila adik-adik nanti di rumah ada hewan atau kucing atau anjing itu bunting, itu bisa juga kita ada alatnya adik-adik di sini. Ini ruang khusus untuk Ini untuk ya, ini adalah alat untuk melihat kalau hewannya bunting atau tidak. Jadi cek pakai alat ini gitu. Jadi nanti di layar kelihatan, oh anaknya ada berapa gitu. Ya, ya Ustazah. Jadi nanti bisa tahu anaknya jumlahnya berapa, umurnya berapa gitu. Jadi bisa nanti diperkirakan kapan mau lahir, seperti di manusia. Oh, berarti seperti namanya USG itu ya? Iya, betul, memang namanya USG. Jadi ini alat bisa untuk cek kebuntingan di hewan. Ya, apabila nanti juga misalnya ini punya hewan di rumah jatuh dari lantai 2. Ini kok pincang ya, ini patah atau tidak, atau cuman kesleo gitu kan. Kita juga ada alat yang untuk foto. Jadi di sini Ustazah, masuk saja. Kita lihat. Nih. Seperti ruang operasi itu Ya, ya, Dok? ini untuk foto. Jadi nanti hewannya ditaruh di sini, terus difoto. Jadi ketahuan itu patah atau cuman kesleo atau lepas dari sendinya kayak gitu. Di rongsen gitu Ya, di X-ray, di di ronsen nanti. Ini alatnya seperti ini. Jadi di rumah sakit hewan kita itu hampir seperti manusia. Jadi bisa untuk cek kebuntingan pakai USG, untuk patah bisa di X-ray. Ini ada contoh tadi Ustazah, tadi ada hasilnya. Ini ular. Ya, ini kan ular gede, piton tadi. Dia karena ragu apakah ada telurnya di dalam atau enggak. Karena udah beberapa bulan kok diduga bunting atau hamil, tapi kok nggak keluar-keluar. Ya, ya Ustazah. Jadi dia minta di X-ray biar tahu anaknya atau ada enggak. Nah, ternyata nggak ada, kosong. Ya, kalau ada anaknya itu nanti bulat-bulat gitu. Ada kelihatan ya? Ya, kelihatan bulat-bulat gitu, panjang gitu, banyak. Karena kan ular kebanyakan bertelur ya, Iya. Ustazah. Jadi nanti dia keluarin telurnya, terus telurnya netes seperti itu. Oke, selanjutnya kita kemana lagi, Dok? Boleh ke misalnya gini, aduh ini kucing saya kotor, udah nggak mandi kemarin kena ini, kita ada jasa untuk mandiin. Oh, ada juga Ada. di sini. Oh, Jadi oke. bisa memandikan hewan ke sini. Mari ke arah sini ruangannya. Selain kucing, mungkin yang bisa dimandikan di sini ada apa lagi, Dok? Anjing, Anjing, kelinci, kelinci. bisa. Oh iya. Mari silakan. Ya, ini tempat ruang untuk mandiin hewan. Wow, Ya, seperti boleh. punya manusia Ya, ya, Dok ya? jadi nanti hewannya dimandikan di bathtubnya itu, karena hewan itu perlu pakai air hangat, Ustazah, karena kalau suhu mereka itu ternyata tinggi daripada kita. Jadi kalau pakai air dingin nanti kaget, bisa stres kayak gitu. Jadi mandikannya pakai air hangat gitu. Ada sabun khusus mungkin, Oh, Dok? ada Ustazah. Jadi kalau misalnya nanti hewan-hewan miliknya adik-adik itu ada yang kutuan, terus ada jamur gitu, harus pakai sampo yang khusus. Kita udah menyediakan semuanya. Jadi nanti kan sebelum dimandi itu dicek sama dokter. Oh, ini sama dokter ada kutu, ini dicek sama terus nanti bilang ke yang suka mandiin, ya, yang mandiin ini, nanti Mas ini ada kutunya, tolong dipakai sampo kutu kayak gitu. Gitu. Itu setelah dimandikan berarti dikeringkan. Dikeringkan, terus ditaruh di kandang-kandang ini sambil nunggu gitu. Oke. Nih, Setelah itu mari. ada apa lagi,
lagi dok di rumah Ya, sakit? misalnya kan di rumah sakit itu kan juga ada yang cek darah ya, Ustazah. Misalnya, ini sebetulnya sakitnya apa sih? Ini dokternya bilang, Bu, ini harus cek darah ya, biar tahu ini kena virus atau bakteri. Itu kita juga ada. Oh ada. Di sini labnya, Namanya lab apa dok? lab darah. Lab darah. Ya, jadi bisa untuk cek kalau oh ini sakit tipes misalnya di manusia gitu. Nah, di sini adik-adik fasilitasnya untuk cek darahnya. Jadi nanti bisa ketahuan sebetulnya penyebabnya adalah virus atau bukan kayak gitu, atau bakteri, atau cuman penyakit malnutrisi kayak gitu. Jadi ketahuan di situ. Biasanya hewan-hewan yang dibawa ke sini itu rata-rata penyakitnya apa dok? Ya, kebanyakan itu muntah dan diare. Biasanya karena bakteri. Oh, karena bakteri. Ya, tapi untuk hal-hal tertentu, musim-musim tertentu kayak pancaroba atau penghujan seperti ini banyak virus gitu. Iya. Jadi mereka diberikan obat sesuai dengan sakit yang dialami. Betul Ustazah. Jadi nanti dokter sudah dari lab ketahuan, oh ini virus, oh ini bakteri, nanti terus dokternya ngasih resep untuk penyakit tersebut gitu. Kalau misalnya harus dirawat inap, ya bisa kita rawat inap. Ada nanti. Ya Ustaz. Jadi kan kadang sudah tidak mau makan, muntah terus, dikasih makan sama pemilik, sama adik-adik, kok muntah terus, ini gimana ini, kan nggak mungkin kalau di rumah. Jadi di sini bisa dirawat inap, diinfus juga Ustaz ya, kayak manusia gitu. Memang diperlakukan seperti halnya ketika manusia sakit ya dok? Betul Ustazah. Jadi kita fasilitasnya udah alhamdulillah sudah lengkap. Jadi kalau mau cek apa-apa silahkan gitu. Anak-anak jika mempunyai hewan peliharaan yang sakit bisa dibawa ke rumah sakit Prof. Suparwi. Ya. Dia akan bertemu dengan Dokter Willy. Ya. Nanti ketemu saya. Iya. Nah, anak-anak baru saja kita sudah berkeliling di rumah sakit Prof. Suparwi bersama Dokter Willy. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara kita mendaftar jika ingin memeriksakan hewan peliharaan kita ketika sakit. Kemudian kita tadi juga melihat ruang pemeriksaan, kemudian alat yang digunakan untuk melihat jika hewan itu bunting, kemudian juga untuk apa dok? X-ray ya? Ya, kalau hewannya kakinya kesleo, apakah patah atau tidak kayak gitu. Kemudian juga melihat tempat untuk memandikan hewan. Selanjutnya kita tadi juga melihat Ke lab. darah. Ya. Terima kasih Dokter Zuli Sama-sama, sudah Ustazah. mempertemukan kami untuk belajar di Rumah Sakit Prof. Suparwi. Sama-sama Ustazah. Selamat siang adik-adik. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang anatomi hewan dan juga cara memelihara hewan tersebut. Nah, Allah telah menciptakan berbagai jenis-jenis hewan yang dapat kita ambil manfaatnya. Dan Allah juga memberikan fasilitas-fasilitas kepada hewan tersebut sehingga bisa hidup di bumi. Contohnya, seperti ikan diberi insang, gelembung udara supaya bisa hidup di air. Kemudian burung diberi sayap dan pudi-pudi udara sehingga bisa terbang. Semua hewan ciptaan Allah ini diperuntukkan untuk fasilitas hidup manusia. Karena manusia adalah makhluk yang sempurna. Sebagaimana firman Allah yang tertuang dalam Quran surat At-Tin ayat 5. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Nah, dengan kesempurnaan ini manusia bisa mengeksplorasi semua yang Allah ciptakan sesuai dengan Al-Quran. Demikian PKL virtual kali ini. Sampai ketemu lagi di PKL virtual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana para ilmuwan cilik SD Bias Indonesia? Asik kan yang dipelajari oleh kakak-kakak calon dokter hewan? Masih banyak loh yang seru. Nah, adik-adik kira-kira kalau udah besar ingin jadi dokter hewan atau tidak? Kalau ingin, mulai dari sekarang harus lebih rajin giat belajar ya. Jangan lupa berdoa agar semua yang dicita-citakan oleh adik-adik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih adik-adik sudah belajar di Fakultas Kedokteran Hewan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.